Saudara 30 anak panti asuhan jadi korban kejahatan seksual menyimpang di Tangerang, Banten. Pemilik panti yang diduga jadi aktor utama masih diburu polisi. Bangunan di kota Tangerang, Banten ini seyogyanya jadi tempat berlindung anak dari mara bahaya. Apalagi sebagian besar dari mereka tak lagi punya sosok yang dipanggil ayah dan bunda. Namun apa dinyana? Dua pengurus panti asuhan justru predator anak. Satu di antaranya juga menjadi korban perilaku seks menyimpang pemimpin sekaligus pemilik yayasan yang kini jadi buron polisi. Dari data sementara KPAI, 30 orang menjadi korban. Kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara yang di Supriyadi sebagai daftar pencarian orang, dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara yang di Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Kejahatan seksual di panti asuhan membuat Menteri Sosial masgul. Apalagi Mensos mendapat informasi KPAI 14.000 anak di Indonesia menjadi korban kejahatan seksual selama 3 tahun terakhir. Mensos pun langsung mengecek data seluruh panti di bawah naungan Kemensos. Hasilnya, dari total 16.254 panti, terdapat 872 panti yang tidak terakreditasi. 2.292 tidak memenuhi syarat dan 352 lainnya tidak terlacak. Kemarin kami dapat dari Bu Ai ada 14.000 kasus ya seluruh Indonesia selama 3 tahun terakhir ini kekerasan seksual pada anak-anak. Maka kami mencoba untuk mendata tentang LKS yang menjadi bagian dari pembinaan Kemensos. Data KPAI tak jauh berbeda dengan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 24.000 anak jadi korban. 9.222 anak jadi korban. Tahun berikutnya, 9.919 korban. Tahun ini, 5.292 korban. Anak memang menjadi sosok yang rentan jadi korban kejahatan. Ini pula yang seakan sudah diincar para pedofil. Kriminolog anak meminta orang tua benar-benar mengecek betul lingkungan sekitar anak. Jadi kalau panti asuhan sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa panti asuhan itu bagaimana dengan izinnya. Kalau izinnya tidak sesuai, berarti kan ada kemungkinan lain, bisa jadi mereka mengambil donasi dari yang tidak resmi, atau mereka tidak bisa bertanggungjawabkan terhadap donatur. Tapi kalau resmi mereka akan bisa melakukan ini semua. Artinya dari sisi panti asuhan itu dan dari sisi masyarakat itu terjadi keamanan gitu. Jadi tidak ada pergesekan di masyarakat gitu. Undang-undang perlindungan anak tak serta-merta membuat pedofil jeri. Perkosaan 17 anak di Sleman misalnya, divonis 16 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Di Parepare, pencabulan anak TK divonis bebas oleh pengadilan negeri. Kejari, ajukan kasasi, vonis bebas. Kejari, ajukan kasasi. Vonis bebas juga dijatuhkan PN Natuna dalam kasus pelecehan anak di bawah umur pada 30 Mei 2024. Atas vonis ini, Kejari Ranai ajukan kasasi. Kini, 30 anak panti jadi korban kebiadaban pelaku kejahatan seks menyimpang. Jumlah yang tak bisa dibilang sedikit untuk membangunkan alarm semua orang. Tim Liputan Kompas TV.